Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, BP 19010045. Saya Febri Citra Wardani, BP 19010049. Saya Siska Permatasari, BP 19010037. Nama saya Archandana, BP 19010046. Saya William Erwin, BP 19010035. Ancaman sistem informasi akuntansi, bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir, topan, tornado, badai salju, perang, dan serangan teroris dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan kegagalan bagi perusahaan. Contohnya bisa dilihat di slide berikut ini. Ancaman ketiga adalah tindakan yang tidak disengaja, yaitu tindakan karena kecerobohan manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan personel yang kurang dilatih dan diawasi dengan baik. Ancaman keempat adalah tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan atau sabotase, tindakan yang disengaja di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan sistem atau beberapa komponennya. Penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset atau disebut juga dengan misappropriation of asset, di mana pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Contohnya dicakup sebagai berikut: Albert Milano, manajer Yaders Igas yang bertanggung jawab untuk memproses tagihan, menggelapkan 1 juta US dollar selama periode 5 tahun. Penipuan komputer. Penipuan komputer atau disebut juga dengan komputer fraud. Setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan, contohnya pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer, memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. 1. Orang yang masuk dalam database perusahaan dapat mencuri, menghancurkan, atau mengganti sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat, dan meninggalkan sedikit bukti. 2. Menipu komputer dapat lebih sulit dideteksi dibandingkan jenis penipuan lainnya. 3. Beberapa organisasi memberikan akses kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok ke sistem mereka. 4. Program komputer perlu dimodifikasi secara ilegal hanya sekali untuk sejumlah insiden, nilai dolar mengalami penurunan, serta kecanggihan pelaku dan skema yang digunakan untuk melakukan penipuan komputer meningkat dengan cepat karena beberapa alasan berikut. 1. Tidak semua orang sependapat dengan apa yang termasuk penipuan komputer. 2. Banyak contoh penipuan komputer tidak terdeteksi. 3. Persentase penipu yang tinggi tidak dilaporkan. 4. Banyak jaringan yang tidak aman. 5. Situs internet menawarkan instruksi langkah demi langkah pada bagian melakukan penipuan komputer dan penyalahgunaan. 6. Penegak hukum tidak dapat menjaga pertumbuhan penipuan komputer. 7. Menghitung kerugian sangat sulit. Penipuan prosesor. Penipuan prosesor merupakan penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Contohnya, perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem yang abnormal dan melupakan bahwa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs judi ilegal. 2. Akuntan tanpa hak akses yang sesuai menyusup dalam sistem opsi saham Tisco, mentransfer lebih dari 6,3 juta saham Tisco dari rekening broker mereka dan menjual saham. Penipuan instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer termaksud merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Yang terakhir, penipuan data. Secara ilegal dengan menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan merupakan penipu data. Berikut beberapa contoh pencurian data. Pertama, manajer kantor Biro Hukum Wall Street menjual informasi ke teman dan kerabat mengenai merger dan akuisisi prospektif yang ditemukan dalam file Word. Yang kedua, pria Kazakhstan berusia 22 tahun masuk ke dalam jaringan Bloomberg dan mencuri informasi rekening, termasuk milik Michael Bloomberg, wali kota New York dan pendiri perusahaan berita keuangan.